Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita melanjutkan PA Kitab Amsal. Kita akan membahas pasal ketiga. Dan petang ini kita akan khusus membahas dari ayat 13 sampai dengan 35. Sebelum kita mendengar pembacaan, marilah kita bersama-sama berdoa. Manfaat dan peran hikmat dalam penciptaan serta petunjuk-petunjuk. Itulah judulnya untuk renungan PA petang ini. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa kami menerima banyak sekali petunjuk untuk menjadikan kami orang yang lebih bijaksana, yang berhikmat, yang menghormati dan takut kepada Tuhan. Karena itulah awal dari semua pengetahuan. Karena itu bersabdalah ya Bapa, dan berilah Roh Kudus menerangi pendengaran, penglihatan hati, bahkan seluruh hidup kami. Dan kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu yang terbatas, sehingga dapat menyampaikan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi."
sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melaksanakannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, Amsal 3, seperti halnya nanti pasal 8 dan 9, terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama kita telah membahas minggu yang lalu, instruksi tentang takut kepada Tuhan, yaitu ayat 1 sampai dengan 12. Yang kedua, berkat yang memuji manfaat serta peran hikmat dalam penciptaan. Maksudnya penciptaan dunia, yaitu ayat 13 sampai dengan 20. Yang ketiga adalah petunjuk-petunjuk tentang hubungan dengan sesama manusia, dengan orang lain. Ayat 21 sampai dengan 35. Nah, setelah kita membahas ayat 1 sampai dengan 12 tentang bagaimana manusia menghormati dan takut kepada Tuhan, maka sekarang petang ini kita membahas 2 judul. Yang pertama, memuji manfaat dan peran hikmat dalam penciptaan dunia. Nah, bagian ini dimulai dengan ucapan berkat, yaitu ayat 13 sampai dengan 18, dan pepatah tentang penciptaan, yaitu ayat 19 sampai dengan 20. Nah, secara formal, bagian ayat 13 sampai dengan 18 merupakan berkat. Berbahagialah. Dari kata asre, berbahagia diberkati. Dan ini menandai sebagai awal dan akhir. Dan ini menjadi satu bentuk inklusio. Dimulai dengan diberkati, diakhiri dengan diberkati. Atau untunglah. Nah, berkat di sini berfungsi untuk memuji kebaikan hikmat atau kebijaksanaan dalam bentuk kidung pujian atau himne. Di dalam ayat 19 sampai dengan 20, seperti halnya nanti di pasal 8 ayat 22 sampai dengan 31, peran kebijaksanaan atau hikmat itu melandasi bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Nah, selanjutnya instruksi dalam ayat 21 sampai dengan 35 terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama ayat 21 sampai dengan 26 merupakan ringkasan bagaimana pengajaran yang sebelumnya, yaitu mulai ayat 1 sampai dengan 20. Bagian kedua mengakhiri bab ini dengan 6 peringatan praktis dan kutukan ilahi yang menjadi kontras bagi mereka yang diberkati. Jadi kalau yang diberkati, lawannya yang dikutuk.
Nah, kita melihat berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah di sini, kata Asrei di dalam bahasa Ibrani, menunjukkan orang yang berbahagia, diberkati. Dengan kata lain, seseorang yang istimewa atau orang yang sangat berbahagia. Dan padanannya, kalau Asrei itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Makarios. Dan ini terdapat dalam ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius pasal 5 dan Lukas. Di dalam ayat 17 dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini menjelaskan jalan keselamatan dan jalan keamanan bagi orang yang berhikmat. Dan di dalam ayat 18 ditekankan bahwa ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, memegang hikmat. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Inilah lambang pembaruan dan kehidupan. Ayat 19. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Tuhan menggunakan hikmat dalam meletakkan dasar bumi. Bandingkan dengan Ayub 38 ayat 4 dan nanti Amsal pasal 8 ayat 22. Di dalam ayat 20, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ini mengacu pada laut purba. Amsal 3 ayat 21 sampai dengan 35. Ini memang pandangan dunia perjanjian lama dan timur dekat kuno di bagian ini. Ya, sang ayah mendorong anaknya untuk menjaga agar hikmat itu tetap dekat. Dia menggambarkan keselamatan dan keamanan yang berasal dari kehidupan yang dijalani dengan hikmat. Pasal 3 ayat 23 sampai dengan 26. Kemudian sang ayah memberikan serangkaian perintah yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang lain, bagaimana bertindak terhadap sesama, yaitu ayat 27 sampai dengan 31. Dan diakhiri dengan menggambarkan sikap Tuhan terhadap orang jahat di satu pihak, dan sikap Tuhan terhadap orang yang benar, yaitu ayat 32 sampai dengan 35. Nah, di dalam ayat 21, sang ayah sekali lagi berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Peliharalah kebijaksanaan hikmat." Dalam ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Kebijaksanaan meningkatkan karakter, seperti perhiasan meningkatkan kecantikan fisik. Orang memakai perhiasan agar makin tampil cantik. Begitu juga hikmat membuat orang karakternya makin cantik. Ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Mereka yang memiliki hikmat tidur dengan tenang, yakin akan perlindungan Tuhan. Seperti halnya dalam Mazmur 4 ayat 8. Nah, di dalam ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini menekankan aspek moral atau etika dari kebijaksanaan. Orang yang berhikmat itu belajar kebenaran dan keadilan. Ingat dalam Amsal pasal 1 ayat 3 dalam Bimka begini. Petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana
yaitu jujur, adil, dan benar. Maka dalam ayat 29 dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Nah, kata Ibrani yang digunakan di sini adalah ra'ah, yang merujuk pada bahaya atau bencana serta kejahatan. Jadi jangan merancangkan kejahatan terhadap sesama. Dalam ayat 31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jangan cemburu ketika orang jahat mencapai kesuksesan. Ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang jujur, Tuhan bergaul erat. Orang bijak seyogyanya tidak iri hati pada orang yang melakukan kekerasan. Karena sementara mereka mungkin berhasil, tampaknya seolah-olah sekarang berhasil, mereka itu mewakili kekejian bagi Tuhan. Dan mereka sebenarnya hidup di bawah kutukan Tuhan. Orang jahat hanya mencapai kesuksesan yang sementara, yang tidak kekal, yang tidak langgeng. Dan pada akhirnya adalah kehancuran. Mazmur 73 ayat 16 sampai dengan 20. Nah, di ayat 33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Tuhan pada akhirnya akan mengirim hukuman atas orang fasik dan keluarganya. Bandingkan nanti Amsal pasal 28 ayat 27. Dan juga di Maliaki pasal 2 ayat 2. Dalam perjanjian lama, keluarga adalah satu kesatuan. Dan nasib keluarga, kepala keluarga adalah nasib seluruh anggota. Jadi konsekuensinya berdampak pada seluruh keluarga. Ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Dalam Amsal, pencemooh atau orang yang tinggi hati, ya dalam Bimka, itu sama dengan orang bodoh. Perhatikan, ingat pasal 1 ayat 7, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Bahkan dalam pasal 1 ayat 22, hai orang-orang bebal, sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti dan meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran? Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, apakah pelajaran yang kita dapat hari ini? Dan bagaimana penerapannya? Yang pertama, dalam Amsal 3, 13-35 ini, Amsal memandang hidup dari dua arah yang berlawanan. Yang pertama, yang menuju kepada Allah, menuju pada hikmat, kebenaran, dan hidup. Itu ayat 13 sampai dengan 26. Ayat 27 sampai dengan 28 menuju pada dosa, kebodohan, kematian, dan hilangnya semua yang pertama tadi. Dan ini nanti dampaknya bukan hanya pada pribadi, bukan hanya pada gereja, namun secara kosmik. Artinya seluruh tatanan sosial orang yang di sekelilingnya.
Nah, dengan contoh-contoh konkret yang negatif, yaitu dalam ayat 27-28, ini mengungkapkan prinsip-prinsip keadilan yang penting bagi kesehatan masyarakat manapun. Apa itu maksudnya? Prinsip-prinsip keadilan. Yang pertama, dimanapun juga, manusia itu memiliki hak yang umum. Sebagai manusia, mereka itu mempunyai hak untuk hidup, untuk mendapat makanan, untuk mendapat tempat tinggal, dan untuk mempunyai martabat harga diri. Memang setiap orang itu unik, namun keunikan itu berasal dari keanggotaan dalam keluarga, dalam negara, dan dalam kelompoknya. Jadi apakah kita pekerja, ataukah kita bos? Apakah kita klien, atau kita yang menjadi penjual jasa? Apakah kita itu pasangan hidup? Hubungan apapun, guru dan murid? Singkatnya, keadilan itu menuntut bukan hanya individu menerima apa yang menjadi hak mereka sebagai manusia, namun mereka juga menerima apa yang menjadi milik hak orang lain yang hubungannya dengan kita. Jadi jangan hanya memikirkan hak kita saja, tapi hak orang lain. Nah, peringatan singkat dalam ayat 27 sampai dengan 28, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta sudah ada padamu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, petuah ini merupakan payung yang sangat luas atas keberadaan manusia. Tidak ada aspek kehidupan sosial dan pribadi yang tidak tersentuh olehnya. Jadi hak kita dan hak orang lain. Hikmat, kebijaksanaan, mengetahui apa yang benar, apa yang milik saya, apa yang milik tetangga. Dan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Berdasarkan siapa dan dia hubungannya bagaimana. Misalkan guru dan murid. Guru berjasa. Tetapi guru juga berutang kepada murid dalam hal pada waktu mengajar mereka bersama-sama dalam perjalanan mencari kebenaran. Dengan kata lain, perjalanan itu harus terjadi dengan cara pedagogis yang sesuai dengan usia perkembangan, sesuai dengan pelatihan, sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya ada timbang balik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, keadilan dan cinta itu terdiri atas memberi apa yang menjadi milik Anda kepada Anda pada saat kita itu berkuasa memegang kontrol untuk melakukannya. Jadi kalau kita dapat melakukan, lakukan. Selama itu masih dalam kontrol kita. Karena itu memang hak orang lain untuk kita beri. Nah, prinsip kedua. Ini tampil di dalam ayat 27. Padahal engkau mampu melakukannya. Alkitab tidak memaksa kalau kita tidak mampu. Namun kalau kita mampu, kita dapat melaksanakannya. Ini yang dikatakan oleh hikmat. Karena tindakan kita itu bukan hanya berhubungan dengan sesama kita, tetapi dengan Allah, dengan penguasa, bahkan dengan sesama. Dan ini ditentukan oleh kemampuan kita dan dengan tanggung jawab kita bagaimana kita melihat ukuran keadilan. Karena apa? Keadilan itu menentukan bahwa ketika saya memiliki sesuatu yang saya berutang kepada tetangga saya bertanggung jawab untuk mengembalikannya.
Nah, mungkin kita berutang kebaikan kepada Tuhan. Mungkin kita berutang budi kepada sesama. Tetapi kita tidak dapat memenuhi kewajiban kita. Kalau kita punya tapi tidak melakukan. Nah, nasihat ini mempertimbangkan kasus di mana saya dapat memberi kebaikan, di mana saya mampu, dan itu tanggung jawab saya, maka harus saya lakukan. Itulah hikmat. Nah, pada titik inilah kita mungkin tergoda untuk menipu diri kita sendiri dan menipu sesama kita. Tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Tuhan tahu kita sanggup, tetapi kita tidak lakukan. Nah, ini yang disebut dosa kelalaian. Dosa kelalaian itu bagaimana? Kita itu mampu, kita bisa, namun kita lalai melakukan apa yang benar, dan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Jadi akhirnya kewajiban itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kalau diperlukan waktu itu, berikan waktu itu. Jangan diminta besok aja kembali. Nah, di dalam ayat 27, merujuk pada seseorang yang memiliki klaim atas Anda. Di dalam ayat 28, juga merujuk pada tetangga yang memerlukan dan meminta bantuan yang dapat Anda berikan, apakah sesama tersebut memiliki hak untuk meminta atau tidak. Jadi walaupun dia berhak atau tidak, kalau kita dapat melakukan, lakukanlah. Nah, dosa kelalaian terhadap perintah untuk mengasihi sesama, seperti yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10, ayat 29 sampai dengan 37 dalam perumpamaan orang Samaria. Dapat melakukan, tetapi tidak dikerjakan. Nah, pelajaran kedua. Amsal 3 ayat 29 sampai dengan 30. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Nah, di sini ini bukan kelalaian, namun kesalahan yang aktif. Kalau tadi lalai, kalau ini secara sengaja bersalah. Yaitu kalau kita mempunyai kedengkian dalam batin. Kedengkian itu muncul dalam hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama, baik dengan kekerasan maupun secara hukum. Artinya melakukan pertengkaran atau menuntut secara hukum, padahal itu kita tahu. Itu untuk meraup kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain. Nah, misalnya, kalau ada orang asing datang ke wilayah kita, katakanlah turis. Nah, seringkali ada orang sengaja membuat rekayasa, yang satu bicara, yang satu mencopet, mencoleng dari ranselnya, dompetnya. Nah, di sini kita melihat ada yang lebih umum lagi, yang lebih signifikan lagi, yaitu orang yang melakukan tuduhan yang palsu, litigasi, tuntutan hukum. Ini secara sengaja merugikan orang lain dengan cara mengikis tatanan kesopanan, keadilan yang mengikat masyarakat yang harmonis. Misalnya jelas-jelas tanah itu ada sertifikatnya, namun diserobot lalu digandakan sertifikatnya atau diterbitkan sertifikat palsu.
dengan kesaksian yang palsu. Nah, sekarang kita melihat pelajaran yang ketiga. Dalam pasal 3 ayat 31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Penulis Amsal mengungkapkan sumber rohani dari dosa-dosa yang telah diperingatkan sebelumnya, itu berakar pada iri hati. Ingat bagaimana Adam dan Hawa iri kepada Allah? Keturunan mereka Kain dan Habil saling iri hati, khususnya Kain kepada Habel. Nah, di sini kita melihat manusia digambarkan diliputi rasa iri hati. Ini ada pepatah yang ada di mana-mana. Rumput tetangga tampak lebih hijau. Istri tetangga tampak lebih cantik. Suami tetangga kelihatan lebih mapan, lebih binen, lebih kaya. Itu yang menyebabkan kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Ingat, dalam 10 perintah Allah, dasatitah, dalam Keluaran 20 ayat 17, saya bacakan dari Bimka. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Dan bukan saja di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, dalam Kolose 3 ayat 5, dalam Bimka, sebab itu matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu seperti percabulan. Hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang menginginkan istri orang karena dianggap lebih cantik. Dianggap. Menginginkan suami orang karena dianggap lebih mapan. Walaupun mungkin tidak terlalu tampan. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 2 mengingatkan, kalian ingin tetapi tidak mendapat. Maka kalian mau membunuh. Kalian bersemangat tetapi tidak mencapai apa yang kalian cari. Maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-apa. Sebab kalian tidak minta kepada Allah. Ingat bandar narkoba seringkali saling bunuh-membunuh. Hanya karena ingin memiliki lebih secara gampang, lebih cepat, tanpa usaha. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari. Inilah kesimpulan apa yang kita pelajari mulai pasal 1 sampai dengan 3. Petuah-petuah dalam Amsal ini seringkali dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah menciptakan dunia berdasarkan hikmat. Ini menunjukkan perspektif pandangan sudut pandang dari Bapa. Kalau kita mengerti tatanan, desain, penciptaan dunia, maka kita dapat hidup dengan baik dan tidak salah pilih. Ini yang harus kita tahu. Bagaimana desain Tuhan, itulah hikmat. Maka ada ibu hikmat, tetapi ada juga ibu kebodohan. Ada ajaran berhikmat yang memberikan tawaran yang baik, tapi juga ada tawaran orang jahat, tawaran perempuan asing. Hukum Tuhan lawan pandangan sendiri. Bijaksana menurut Tuhan, bijaksana menurut pandangan sendiri. Pandangan ilahi dan pandangan duniawi. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah.
jalan orang benar, lawan jalan orang jahat. Mengikuti hikmat, lawan menolak hikmat. Yang satu menerima janji Allah digenapi, yang ini tidak menerima, bahkan dibawa masuk ke dunia orang mati. Nah, hikmat itu praktis dan dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari dengan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan menantu kita, dengan mertua kita. Nah, orang yang berhikmat memahami apa yang baik tentang hidup seksualitas. Ya, ini artinya setia pada pasangan hidup yang mula-mula. Bukan hanya karena ingin, ada gairah, langsung jajan. Langsung meniduri istri orang, suami orang. Di sini kita melihat bahwa yang baik Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita mengikuti tawaran hikmat, Tuhan akan memenuhi janjinya. Orang yang melawan justru tidak akan merasakan pemenuhan, penggenapan janji Tuhan. Nah, saudara-saudari, satu hal lagi. Petuah-petuah Amsal memang berasal dari pengamatan hidup sehari-hari. Dan ini perlu kita perhatikan bahwa ini bukan formula seperti ilmu pasti. Artinya ini adalah panduan hidup. Jangan kita menggunakan hikmat untuk mencari popularitas. Kita mendapatkan kebijaksanaan untuk hidup bijaksana di jalan Tuhan, bukan untuk memperoleh kekayaan. Memang dikatakan, kita harus rajin, karena orang rajin akan kaya. Itu janji Tuhan, betul. Namun itu bukan tujuan kita. Kita rajin karena kita mau mengikuti hikmat Tuhan. Maka kalau ada orang yang rajin bekerja, tetapi juga belum kaya, dia tidak menyesal. Tetapi kalau yang dicari untuk kaya, dia akan menyesal. Mengapa saya sudah melakukan firman Tuhan, tetapi saya belum juga jadi kaya? Karena motivasinya keliru. Kalau hikmat yang dicari, maka kita akan melihat indahnya tidur dengan pulas pada malam. Sejahtera, cukup, walaupun tidak berlebihan, hidupnya tenang, sejahtera. Apa artinya berlimpah, tapi berlimpah dengan sakit penyakit, berlimpah dengan pertengkaran dalam keluarga, pertengkaran dalam tugas, pertengkaran dalam segala hal. Tidak ada sejahtera, tidak ada shalom. Nah, ibu bapak, saudari yang terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan permulaannya adalah rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa dalam pelajaran yang kami renungkan hari ini, melalui PA dari Amsal pasal 3, kami belajar ya Bapa, bagaimana kami mengindahkan hikmat Tuhan. Sehingga kami memperlakukan Tuhan, kami memperlakukan yang menciptakan kami dengan penuh rasa hormat dan takut. Dan kami juga memperlakukan sesama kami dengan keadilan. Sehingga kami akan diberkati sebagai orang-orang yang mementingkan hikmat.
yang berjalan di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Bapa, ampunilah kalau selama ini kami salah motivasi. Tuhan, luruskan jalan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah hikmat-Mu ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dengan subur, dan boleh membawa buah-buah yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.